Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa soal. Topiknya kinematika. Ada 15 soal yang akan kita pelajari. Oke, kita bahas satu persatu. Soal yang pertama, seorang pelari berlari sepanjang jalan yang lurus dan horizontal sejauh 8 km. Kemudian kembali ke posisi semula. Lama perjalanan pergi dan pulang ini adalah selama 2 jam. Nah, manakah pernyataan di bawah ini yang benar? Oke, kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama, kita bikin ilustrasinya dulu. Jadi ini titik awal pelari, terus dia lari sejauh katakanlah ini 8 kilometer. Terus, dia balik lagi ke posisi semula, berarti ke sini lagi ya. Balik lagi ke sini, sama ya berarti 8 kilometer. Oke, yang pertama, katanya kelajuan rata-rata pelari adalah 8 kilometer per jam. Tetapi informasi yang dibutuhkan untuk menentukan kecepatan rata-ratanya tidak cukup. Oke, kita, hitung kelajuan rata-rata, oke, beda ya, saya ulangi, untuk kelajuan dan kecepatan itu beda, kelajuan adalah besaran skalar, sedangkan kecepatan adalah besaran vektor. Oke, kita hitung V, kelajuan rata-ratanya adalah besarnya S dibagi T ya, atau delta T. S-nya berapa? Berarti kita hitung 8 kilometer ditambah 8 kilometer, berarti 16 kilometer. Dibagi T-nya selama berapa lama? Selama 2 jam. Ya, atau hours. Berarti diperoleh 16 bagi 2, 8 kilometer per jam. Nah, sekarang apakah benar kecepatan rata-rata informasi untuk mendapatkan kecepatan rata-rata tidak cukup? Kita bisa mencari kecepatan rata-rata dari cerita ini. Jadi kita tulis karena kecepatan merupakan besaran vektor, kita tulis seperti ini, ada tanda vektornya, sama dengan delta R per delta T. Ya, sama aja besarnya, ini menunjukkan panjang, ini pun sama ya, dan ini menunjukkan waktu T. Nah, sama dengan delta R-nya berarti R2 dikurangi R1 dibagi selang waktu, kita tulis delta T saja. R2-nya berarti tadi 8 km, titik akhirnya di sini, dikurangi titik semulanya di sini juga, berarti 8 kurangi 8 km dibagi delta T-nya 2 jam. Berarti diperoleh 0 km per jam. Berarti yang A salah ya. Terus yang B, kelajuan rata-rata pelari adalah 8 km per jam dan kecepatan rata-ratanya adalah 8 km per jam, salah. Yang ketiga, kelajuan rata-rata pelari adalah 8 km per jam dan kecepatan rata-ratanya adalah 0. Berarti yang betul adalah yang C. Jadi di sini jelas ya adanya perbedaan antara definisi kelajuan dan kecepatan. Kalau kelajuan ini kita hitung panjang lintasan keseluruhan, sedangkan kecepatan hanya meninjau titik awal dan titik akhir. Oke, lanjut ke nomor selanjutnya. Nomor 2. Kecepatan sebuah kereta api adalah 8 km per jam ke arah barat. 1,5 jam kemudian, kecepatannya adalah 65 km per jam ke arah barat. Berapakah percepatan rata-rata kereta api tersebut? A. 10 km per jam kuadrat ke arah barat. B. 3,3 km per jam kuadrat ke arah timur. C. 10 km per jam kuadrat ke arah timur. D.
D 43,3 kilometer per jam ke arah barat, dan E 53,3 kilometer per jam ke arah timur. Mari kita bahas. Nah, berarti untuk menghitung percepatan rata-rata bisa kita tulis A sama dengan delta V per delta T. Delta V-nya berarti V2 min V1. Kecepatan sebuah kereta api adalah 80, berarti ini sebagai V1-nya ya. 1,5 jam kemudian percepatannya 65, ini V2, berarti V2 min V1 per T2 min T1 sama dengan V2-nya adalah 65 min 80. Oke, terus di sini kilometer per hours dibagi T2 min T1 tadi 1,5 jam, berarti 1,5 jam. 65 dikurangi 80 itu hasilnya 15 min 15 km per jam dibagi 1,5, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 10 km per Nah, karena perubahan kecepatannya berarah ke timur, ini ada tanda min, ini ada tanda min. Ke arah timur berarti yang betul adalah jawabannya yang C ya. Percepatannya 10 km per jam kuadrat ke arah timur. Ke arah timur. Jadi itu awalnya 80 km, ini ke arah barat kita tulis. Lalu 1,5 jam kemudian ini arahnya ke barat juga. 6,5. Nah, kan V2 min V1, V2 ini V1, ini ada tanda minus ya, berarti arahnya ke arah timur, berbalik. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, nomor 3. Gambar di samping menunjukkan 3 bagian dari gerak suatu benda. Untuk setiap bagian A, B, dan C, identifikasi arah gerak benda. Di sini ada clue-nya, kecepatan yang bernilai positif menandakan gerakan ke kanan. Oke, di sini ada grafik. Ada grafik, ini ada posisi atau S terhadap time atau T, berarti di sini ada S, ada T. Di sini grafiknya berarti tentang kecepatan ya. Menggambarkan kecepatan. Nah, di sini yang arahnya ke kanan itu menandakan positif. Oke, yang satu-satu dicek. A, ke kanan. Oke, betul ya, ke kanan karena ini positif artinya bertambah, S-nya makin besar. Nah, terus yang kedua, B, ke kiri. Oke, betul ya, ini karena menurun, tandanya negatif. Posisinya menurun, berarti arahnya ke kiri, atau A, ke kanan. Oke, kan? Kata kuncinya ketika kecepatannya bertambah, berarti itu positif dan artinya dia ke kanan. Nah, untuk sebaliknya jika kecepatannya berkurang,
berarti arahnya negatif, arahnya ke kiri dan bernilai negatif. Untuk yang C pun sama, lihat peningkatannya, set, naik ya, berarti ini arahnya ke kanan. Berarti yang A betul. Oke, gampang ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Loading. Oke, nomor 4. Bola 1 dilemparkan ke udara sehingga mengikuti lintasan parabola seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ya. Ketika bola 1 berada di puncak lintasannya, bola 2 dilepaskan dari keadaan diam dari ketinggian sama dengan bola 1. Bola manakah yang mencapai permukaan tanah terlebih dahulu? Oke, bayangkan jadi ini ada gerak parabola dan gerak vertikal. Pertanyaannya itu mana yang mencapai permukaan tanah terlebih dahulu? Jika diingat lagi rumus ini kan masuknya sudah GLBB ya. Ya, rumus 3, ada 3 rumus dari hasil integral. Kalau kemarin di kalian pelajari S yang pertama dulu, PT sama C0 plus minus AT kan dari sini gravitasi, berarti EGT si S atau ini entah itu Y yang intinya ini adalah lintasan ya atau jarak P0T plus minus setengah G T kuadrat, terus yang terakhir PT kuadrat P0 kuadrat plus minus 2 G S, atau mau S mau H mau Y silahkan. Nah di sini pertanyaannya mana yang cepat, mana yang mengenai permukaan tanah terlebih dahulu. Nah jawabannya adalah C ya. C-nya C kedua bola mencapai permukaan tanah pada saat yang bersamaan. Jadi bareng-bareng di dua kondisi tersebut. Karena apa? Waktu setiap bola untuk mencapai permukaan tanah hanya bergantung pada variabel-variabel gerak. Kalau kita lihat rumus, variabel-variabel gerak dalam arah Y ya, yaitu Y atau di sini ditulis S, bisa diganti Y. Y ini artinya ketinggian, yaitu Y, P0 dan AY ya. Jadi variabel-variabel ini memiliki besar dan arah yang sama pada kedua bola. Sehingga kedua bola akan mencapai permukaan tanah pada saat yang bersamaan. Fakta bahwa bola 1 bergerak secara horizontal ketika berada di puncak lintasannya tidak memainkan peran apapun pada waktu yang dibutuhkan oleh bola 1 untuk mencapai permukaan tanah. Jadi dua-duanya bareng ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Oke, nomor 5. Gambar di bawah ini menunjukkan dua mobil yang sedang bergerak dengan arah dan kelajuan berbeda. Kecepatan kedua mobil diberikan oleh VAG, kecepatan mobil A relatif terhadap tanah, besarnya 27 meter per sekon ke arah timur, VBG kecepatan mobil B relatif terhadap tanah, besarnya 21 meter per sekon ke arah timur. Nah, penumpang di mobil B memandang keluar jendela dan melihat mobil A. Yang ditanyakan, tentukan kecepatan atau magnitude and direction mobil A menurut penumpang mobil B. Dengan kata lain, tentukan kecepatan VAB mobil A relatif terhadap mobil E. Berikan sudut orientasi VAB terhadap arah timur. Oke, kita tulis tidak.
Oke, ditulis dulu gambarnya, katakanlah di sini ada 2 mobil. Ada mobil A, ini katakanlah mobil A, ini mobil A ke arah timur, berarti arahnya ke sini. Terus mobil B ke arah utara. Oke, berarti kita gambarnya seperti ini. Kita tulis VAG besarnya 27 meter per sekon, VBG sama dengan 21 meter per sekon. Kita hitung magnitude-nya, apa besarnya. Berarti kita tulis VAB sama dengan akar kuadrat VAG kuadrat ditambah akar VBG kuadrat sama dengan 27 kuadrat ditambah 21 kuadrat. Dengan kalau dihitung dengan kalkulator 27 kuadrat itu hasilnya 729 ditambah 21 kuadrat 441. Ini hasilnya cos 71 berarti 1170, yang kalau dihitung dengan kalkulator kita peroleh 34,21 meter per sekon. Nah, sekarang arahnya kemana? Untuk mencari arah kita pakai tangan ya, tangan theta. Kalau di diagram kartesian ada perbandingan antara di sumbu Y dan sumbu X, begitupun di kasus seperti ini berarti ini sumbu Y, ini sumbu X, berarti kita tulis VBG yang mewakili di sumbu Y dibagi VAG ya yang mewakili di sumbu X, berarti kita tulis 21 dibagi 27. Nah, untuk menghitung sudutnya saja berarti theta sama dengan arcus tan 21 bagi 27. Nah, ini hasil perhitungan dari kalkulator, hasilnya 37,87 derajat. Oke, dan arahnya kemana? Nah, arahnya itu menuju selatan. Ini relatif arah selatan. Bagaimana kita tahu ke arah selatan? Ini dari perhitungan relativitas gerakan relatif. Jadi ketika VAB sama dengan VAG ditambah V min BG ya. Karena arahnya berlawanan, VAB sama dengan VAG tambah ini sini. Oke, berarti magnitude atau besar dari kecepatan mobil A menurut penumpang mobil B besarnya 34,21 meter per sekon dan sudut yang terbentuk 37,87 derajat ke arah selatan ya. Oke, masuk ke soal berikutnya.
Sebuah mobil melakukan perjalanan selama 3/4 dari total waktu perjalanan, mobil bergerak ke arah utara. Mobil tersebut kemudian bergerak ke arah selatan selama 1/4 total waktu perjalanan. Besar kecepatan rata-rata untuk perjalanan ke arah utara adalah 27 meter per sekon. Dan besar kecepatan rata-rata untuk perjalanan ke arah selatan adalah 17 meter per sekon. Yang ditanyakan, tentukan kecepatan rata-rata, besar, dan arah ya perjalanan secara keseluruhan. Oke, kita tulis, berarti kita misalkan kecepatan ke arah utara, ini definisinya atau rata-rata sama dengan 27 meter per sekon. Terus yang satunya lagi kecepatan rata-rata ya, kecepatan rata-rata ke arah selatan sama dengan, kita tulis V2 average sama dengan min 17 meter per sekon. Karena beda arah ya. Min 17 meter per sekon. Kita tulis ini di sumbu X. Katakanlah ini pakai vektor satuan ya. Nah, ingat bahwa rumus yang dari V sama dengan S per T, dari perumusan ini bisa kita peroleh V rata-rata itu sama dengan X1F dikurangi X2I. Maksudnya tuh ini tuh X2 dikurangi X1 ya. Ini final, I itu inisial. Jadi yang akhir dikurangi yang awal dibagi delta T1. Nah, begitupun untuk V2. V2 sama dengan X2F min X2I dibagi delta T2. Nah, tadi di soal dengan T-nya itu di sana selama 3/4 dari total waktu perjalanan, mobil bergerak ke arah utara. Berarti T1 kita peroleh delta T1 itu sama dengan katanya 3/4 delta T total ya. Berarti untuk delta T2, untuk yang ini, kita peroleh delta T2 sama dengan 1/4 delta T total sisanya. Nah, kita bisa menuliskan, tinggal disubstitusi, jadi persamaannya dari rumus ini dimasukkan. Ini ya, ini substitusi ke sini, ini pun sama. Oke, berarti kita peroleh X1 sama dengan X1I, maaf, X1I sama dengan X1F min 3/4 delta. Dipindah ruas ya. Delta T total dikali T1 average. Nah, ini yang tadi pindah ruas. Sesudah delta T1 ini disubstitusikan, kita cari X sisi awalnya ya, yang X1I. Begitupun untuk yang X ini ya. Kita cari untuk yang ini berarti X2F dari yang kecepatan rata-rata kedua. X2F sama dengan X1 ditambah
1/4 delta T total dikalikan dengan P2. Nah, di sini kecepatan rata-rata untuk perjalanan secara keseluruhan adalah bisa kita tulis. Oke, ini matematika biasa ya, disederhanakan. Di sini sama-sama P average, berarti kita tulis P average sama dengan X 2F min X 1I dibagi delta T total. Oke, sama dengan berarti yang tadi yang 3/4, 1/4 dari delta T total ini sama saja kalau kita tulis 1/4 dari P2 APG-nya ditambah 3P1 APG. Kan ini kalau dikalikan 1/4 dikali V2 average ditambah ini 3 kali 1/4 berarti 3/4 sama saja ya. Jadi di sini yang pembedanya hanya di waktunya saja. Ya, berarti bisa kita tulis sama dengan 1/4 P2-nya berapa tadi? P2-nya itu min 17 ditambah 3, bawahnya 3 dikali P1-nya 27. Oke, jika dihitung kita peroleh V AVG-nya sama dengan 17 ditambah 3 kali 27 berarti 71. Berarti hasilnya 16 ya. 16 meter per sekon. Arahnya mana? Kemana? Arahnya ke utara. Seperti itu. Lanjut ke soal berikutnya. Oke, sebentar ya akan cek. Oke, lanjut ke soal nomor 2 sepeda motor sedang bergerak ke arah timur dengan kecepatan yang berbeda. 4 detik kemudian, keduanya memiliki kecepatan yang sama. Nah, selama interval 4 sekon tersebut, sepeda motor A memiliki percepatan rata-rata 2 meter per sekon kuadrat ke timur. Sementara sepeda motor B memiliki percepatan rata-rata 4 meter per sekon kuadrat ke timur. Nah, tentukan perbedaan kelajuan kedua sepeda motor pada awal interval 4 sekon tersebut dan tentukan sepeda motor mana yang bergerak lebih cepat pada awal interval 4 sekon. Oke, kita bahas. Nah, kedua sepeda motor memiliki kecepatan yang sama, yaitu V di akhir interval 4S-nya sama ya. Jadi kita bisa tuliskan di interval 4 sekon pertama, kita bisa tuliskan karena sama V untuk yang sepeda A, katakanlah ada sepeda motor A, sepeda B, berarti untuk yang sepeda motor A, V-nya sama dengan V0.
A, ya, dengan sepeda A ditambah AT. Oke, di sini kita tulis. Sedangkan untuk sepeda motor B sama dengan V0B ditambah A. Oke. Jika kita kurangkan dua persamaan tersebut, kita peroleh, karena ininya sama, ya, ini dikurang. Berarti kita peroleh V0A min V0B sama dengan, oke, tinggal dihitung ini masih ada, berarti V0 min VAB, V0A-nya berapa tadi? 4 ya, 4 meter per sekon kuadrat. Untuk A-nya ya, kan ini tinggal dikurangkan, berarti V0A min V0B, begitupun AT min ABT. Berarti 4 meter per sekon percepatan rata-rata untuk sepeda motor B dikurangi 2 meter per sekon kuadrat dikali waktunya berapa tadi? 4 sekon ya. 4 sekon. Sama dengan hasilnya 4 per 2, 2 dikali 4, 8 meter per sekon. 8 meter per sekon. Hasil ini bisa kita lihat menunjukkan bahwa sepeda motor A pada awalnya bergerak lebih cepat dari sepeda motor B. Jadi kalau seandainya ini min, berarti baru FOB, kecepatan B-nya lebih besar, karena ini positif, berarti kan masih besaran, masih lebih cepat kecepatan sepeda motor A. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Oke, nomor 8. Seorang astronot di suatu planet ingin menentukan percepatan gravitasi di permukaan planet tersebut. Astronot tersebut melemparkan sebuah batu secara vertikal ke atas dengan kecepatan awal 15 meter per sekon dan mengukur durasi sebesar 20 sekon. Ketika batu mencapai tangannya kembali, tentukan percepatan besar dan arah yang dialami batu akibat gravitasi di planet tersebut. Oke, kita gambarkan. Anggap sumbu Y positif. Oke, sumbu Y positif mengarah vertikal ke atas. Jadi yang Y positif itu ketika ke atas, berarti kalau menuju pusat bumi ini ke atas. Ini Y-nya nilainya negatif. Nah, oke, dengan menggunakan persamaan gerak lurus beraturan yang ada tadi, yang 3 rumus, kita bisa tuliskan Y, kalau tadi kita tulis S, Y sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Nah, karena untuk ketika di permukaan Y-nya sama dengan 0, jadi bisa kita tulis, karena ini yang dicarinya adalah percepatan, berarti A pindah ruas, A sama dengan, langsung ya, 2 Y min V0T dibagi dengan T kuadrat. Oke, hasilnya 2. Kan ini yang ditanyakan, tentukan percepatan yang dialami batu akibat gravitasi di planet. Berarti Y-nya itu mendarat ya, mendarat di permukaan, Y-nya 0. Contohnya ini permukaan, ini ada nilai Y, di ketinggian segini ketika di sini, tapi Y-nya sebenarnya 0. Berarti di sini Y-nya 0, dikurangi V0-nya tadi berapa? Kecepatan awalnya itu 15, dan T-nya adalah 20 sekon. Dibagi T kuadrat.
T kuadrat berarti 20 kuadrat. Hasilnya 15 kali 2, 30, 300, min 600 dibagi 20 kuadrat, berarti min 1,5 meter per sekon kuadrat. Nah, tanda negatif dari angka ini menunjukkan bahwa arah percepatannya itu menuju ke pusat bumi ya. Tandanya negatif berarti menuju pusat bumi. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Oke, nomor 9. Ketika sedang berdiri di jembatan yang berada pada ketinggian 15 meter di atas permukaan tanah, Anda menjatuhkan sebuah batu dari keadaan diam. Jadi ada jembatan. Ini kita ini sedang menggenggam batu. Terus katakan di sini dasarnya tingginya itu 15 meter. 15 meter di atas permukaan tanah, Anda menjatuhkan sebuah batu dari keadaan diam. Ketika batu tersebut telah jatuh sejauh 3,2, berarti katakanlah sampai sini 3,2 meter, berarti di sini sisanya berapa? Ini berarti 12,8 meter. Oh, sorry, 11,8. Nah, Anda melemparkan sebuah batu kedua lurus ke bawah. Jadi dia ketika batu tersebut telah jatuh sejauh 3,2, dilempar lagi sama orang ini, ya, batu kedua. Nah, yang ditanyakan, tentukan kecepatan awal yang harus Anda berikan pada batu kedua agar kedua batu mencapai permukaan tanah pada saat yang sama. Anggap arah ke bawah sebagai arah negatif. Oke, jadi ada dua batu yang dilempar secara tidak bersamaan, tapi nanti sampainya harus bersamaan. Berapa kecepatan yang harus diberikan pada batu kedua? Oke, kita hitung. Dengan menggunakan rumus dari gerak lurus berubah beraturan yang 3 tadi, berarti kita tulis yang paling pas ini ya, berarti PT Vera. Ini kalau singkat PT Vera pocok-pocok, karena ini ke bawah, min ya, 2an C. H. Oke, di sini ketinggiannya bisa tulis H atau Y, sama saja. Di sini tulis H. Karena tadi ini kecepatan awal batu ya. Tadi diam berarti artinya 0 meter per sekon. Berarti bisa kita tulis titik kuadrat sama dengan min 2 GH. G-nya kita anggap 10 meter per sekon ya. Berarti kita tulis 1 titik sama dengan min akar 2G. Oke, ini ditulis, katakanlah ditulis ini untuk rumus yang ketika L-nya sama dengan 3,2 meter. Oke, biar tidak kebalik, yang H ini kita ganti L saja ya. Kan nanti ada kecepatan ketika L-nya 3,2 dan ada kecepatan ketika secara keseluruhan sampai permukaan tanah. Berarti ini kita tulis 2GL ya. Ini pun 2GL. Oke. Nah, kemudian mari kita hitung waktu yang diperlukan oleh batu pertama untuk mencapai tanah dari posisi tersebut ya. Kita tulis berarti Y, ini batu yang pertama ya, Y1 ground atau tanah, sama dengan dari rumus yang tadi, E sama dengan P0T tambah setengah GT kuadrat, karena di sini ada kecepatan
ada posisi awal, berarti kita tulis Y1I ya, ditambah V1T. Ini V1 tuh bisa V0 atau V1, intinya keadaan awal, ditambah setengah HT kuadrat. Oke, nah dengan Y1L ya, 1L atau I, inisiasi, oke kita tulis biar konsisten sama dengan ini. Y1L tambah V1T tambah setengah AT kuadrat. Y1L ini merupakan posisi benda diukur dari permukaan tanah. Berarti bisa kita tulis L, katakanlah ini secara keseluruhan L, sedangkan yang 3,2 itu L ya. Berarti kita tulis Y1L ini adalah L dikurangi L. Dengan L ini merupakan posisi jembatan diukur dari permukaan tanah. Jadi bisa kita tulis, karena Y1 ground-nya itu di tanah artinya 0, berarti kita tulis 0 sama dengan L min L dikurangi F-nya, F1-nya ini kita ganti ya dengan rumus ini ya. Berarti min akar 2GL T1 ditambah setengah, karena A ini di sini percepatan gravitasi yang bermain di sini ada gaya gravitasi bumi, berarti kita ganti A-nya dengan GT kuadrat. Nah, ini merupakan persamaan A kuadrat. Jika diuraikan secara matematis, kita dapatkan T-nya itu, ini silakan pelajari persamaan kuadrat. Berarti T kita peroleh dari persamaan ini, T-nya itu sama dengan min akar 2L per G ditambah akar 2L besar dibagi G. Oke, di sini saya tidak akan menjelaskan secara detail. Oke, berarti tinggal kita substitusi dari besaran-besaran yang diketahui, min 2L, 2 dikali 3,2 dibagi G-nya itu 10, berarti kurang lebih G-nya 10 berarti min 0,808. Bisa dihitung ulang 0,808 diskon ditambah 2L-nya itu 15 dibagi G berarti 1 oke, L yang ini ya, yang tadi posisi jembatan diukur dari permukaan tanah, berarti kita peroleh 1,750. Ini silakan dihitung ulang ya. Jika dijumlahkan hasilnya 0,942 sekon. Nih, itu untuk T1-nya. Nah, sekarang kita cari posisi batu kedua. Kalau yang tadi mah kan batu pertama, kasusnya yang kita hitung ini, batu pertama. Nah, sekarang kita cari posisi dari batu kedua. Untuk posisi batu kedua, diberikan dengan persamaan Y2 ground. Kenapa ground? Ini kan Y di sini posisi akhir. Posisi akhirnya itu kan yang tuh di tanah jatuh. Berarti Y2 ground sama dengan Y awal, ya. Artinya posisi si batu kedua, Y2
ditambah dengan rumus yang sama T2 tambah setengah, ya langsung saja pakai T. Ya, T kuadrat. Oke, Y2 nya 0 sama dengan Y2-nya berarti L ya. Secara keseluruhan tadi berdasarkan gambar ditambah T2 tambah. Nah, karena menuju pusat bumi berarti bukan positif tapi min. Min setengah GT kuadrat. Gitu ya, oke. Nah, karena kedua batu harus mencapai permukaan tanah secara bersamaan, maka kita tetapkan T1 sama dengan T2. T1 sama dengan T2. Karena kan harus bersamaan ya tadi pas jatuhnya. Jadi bisa kita tulis, disubstitusikan 0 sama dengan berarti L tambah V2 L T1 min setengah GT1 kuadrat ya. Berarti L ditambah T2. Oke, diganti T1 ya. T1 min setengah GT1 kuadrat. Karena sama saja T1 sama dengan T2. Oke, berarti bisa kita peroleh pindah ruas P2L sama dengan setengah GT kuadrat. Yang T1 disubstitusikan tadi hasilnya berapa? Setengah GT kuadrat min L per T1. Setengah. Oke, G-nya silahkan mau pakai 10 meter per sekon kuadrat ataupun pas 9,8 silahkan. G-nya 10 meter per sekon kuadrat atau 9,8 sekon kuadrat silahkan mau pakai yang mana. Biasa umumnya 9,8, kita tulis saja 9,8. T-nya itu tadi dapat berapa T-nya? Dapat 0,942 ya. 0,942 kuadrat min L-nya itu adalah 15 meter dibagi 0,942 sekon. Hasilnya kalau kita hitung sama dengan min 11 meter per sekon. Min 11 meter per sekon. Nah, dengan demikian, kecepatan awal yang harus kita berikan pada batu kedua agar keduanya bisa mencapai permukaan tanah secara bersamaan adalah 11 meter per sekon ya besarnya. Arahnya minus karena menuju ke pusat bumi. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, nomor 10. Sebuah bus melakukan perjalanan menurut grafik posisi terhadap waktu yang ditunjukkan pada gambar di samping. Tentukan kecepatan rata-rata bus pada setiap segmen A, B, dan C. Nyatakan jawaban Anda dalam kilometer per jam. Oke, berarti kita lihat satu-satu ya. Lihat satu-satu kecepatan rata-rata diberikan, kalau kita lihat di grafik, diberikan oleh kemiringan ya. Kemiringan garis yang menghubungkan posisi awal dan akhir pada kurva posisi. Berarti kita bisa tulis satu-satu untuk yang A. Untuk yang VA, kecepatan rata-ratanya S2, R atau kita tulis seperti ini. R2 min R1 dibagi T2 min T1. Oke, kita lihat untuk yang bus A. R2-nya berarti ini. Ini R1, maaf. Ini R1, ini R2. Berarti bisa kita tulis R2-nya itu 10. Min R1-nya 40 km dibagi T2-nya, berarti T2-nya ini 1,5 ya.
1,5, T1-nya 0, berarti bisa kita tulis 1,5 kurangi 0. Sama dengan min 30 dibagi 1,5. Sama dengan min 20 km per jam atau per hours. Untuk yang B, dengan memakai rumus yang sama, R2 min R1, berarti R2-nya ini, R1-nya ini. Ya, R2-nya berarti 20, ini posisi, hati-hati jangan ketukar, dan R1-nya adalah 10. Min T2 min T1, T2-nya ini 2,5 dikurangi 1,5. 2,5 dikurangi 1,5 sama dengan 10 dibagi 25 dikurangi 1,5 di 1 ya. Sama dengan 10 km per jam. Lanjut untuk VC sama dengan seperti ini R2-nya, ini R1-nya. R2-nya adalah 40 ya. 40 dikurangi R1-nya adalah 20. Sedangkan T2-nya 3 dikurangi 2,5. Berarti 40 kurangi 20, 20. Ini 0,5 ya. Berarti kita peroleh 40 km per jam. Ini kita bisa lihat dari arah grafiknya ini menurun, artinya berkurang, terjadi perlambatannya minus. Terus yang untuk bus B 10 km per jam peningkatannya jadi agak landai, sedangkan untuk VC ini 40 km per jam, terjal ya. Oke, bisa dilihat dari kemiringan garisnya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Oke, nomor 11. Seorang wanita dan anjingnya berlari di pagi hari menuju sungai yang terletak 4 km dari posisi awal mereka. Jadi ini sungai. Ini posisi mereka di sini. Jaraknya 4 km dari posisi awal mereka. Nah, wanita ini berlari dengan kelajuan 2,5. Ini kelajuan wanita 2,5 meter per sekon sepanjang garis lurus menuju sungai, sedangkan anjingnya berlari bolak-balik dengan kelajuan 4,5 meter per sekon antara wanita tersebut dan sungai hingga wanita tersebut mencapai sungai. Jadi kalau si wanita itu sekali jalan, kalau dia mau bolak-balik ya, untuk yang anjing. Nah, tentukan total jarak yang ditempuh oleh anjing tersebut. Oke, berarti kita harus menghitung waktu yang dibutuhkan oleh wanita tersebut untuk mencapai sungai dari rumus V sama dengan S per T, pindah ruas berarti T sama dengan S per V ya. S-nya tadi berapa? 4 km berarti 4.000 meter. Dibagi V-nya 2,5 meter per sekon. Berarti hasilnya 4.000 dibagi 2,5 itu 1.600 sekon. Nah sekarang, jadi selama waktu tersebut ya, selama waktu 1.600 sekon itu, anjing ini telah menempuh jarak dengan memakai rumus yang sama, berarti P dog sama dengan S dog bagi T dog ya. Berarti yang ditanyakan itu total jarak, berarti S dog atau S space ya sama dengan P dog dikali T dog. T wanita sebetulnya ya ini. P-nya itu tadi berapa? Anjing 4,5 meter per sekon dikali T-nya 1.600 sekon. Hasilnya 4,5 kali 16 berarti 7,2
7.200 atau 7,2 kilometer. Oke, jadi hampir 2 kali lipatnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, nomor 12. Bumi bergerak mengelilingi matahari dengan orbit yang mendekati bentuk lingkaran sempurna dengan jari-jari 1,5 kali, itu 10 pangkat 11 ya. 10 pangkat 11 meter. Selama 3 bulan musim panas dengan durasi 7,89 kali 10 pangkat 6 sekon, bumi menempuh seperempat keliling orbitnya. Nah, yang ditanyakan, tentukan kecepatan rata-rata bumi. Terus yang kedua, tentukan besar kecepatan rata-rata bumi selama periode 3 bulan musim panas tersebut. Oke. Tadi kita tulis R-nya. Kita tulis R-nya itu R sama dengan 1,5 dikali 10 pangkat 11 meter. Durasinya sama dengan 7,89 kali 10 pangkat 6 sekon. Oke, pertanyaan pertama, tentukan kelajuan rata-rata bumi. Ya, berarti kita tulis selama 3 bulan musim panas yang durasinya 7,89 kali 10 pangkat 6 sekon, bumi menempuh karena ini 3 bulan, 1 tahun itu ada 12 bulan, berarti sudah menempuh seperempatnya ya, seperempat keliling orbitnya, yang berarti bahwa jarak yang ditempuh bumi, berarti D sama dengan keliling lingkaran, kan bayangannya seperti ini nih. Di sini saja. Ini oke, ini katakanlah bumi, dia sudah merotasi selama 3 bulan musim panas, berarti seperempatnya ya, ini seperempat, ini R, berarti selama 3 bulan ini bumi menempuh seperempat keliling orbit, berarti jarak yang ditempuh, kan di sini bumi ya, berputar, berarti D sama dengan seperempat keliling lingkaran, keliling bumi ya, 2 VR. Kita tulis ini rumus keliling lingkaran sama dengan seperempat 2 V, R-nya berapa tadi? 1,5 kali 10 pangkat 11 meter. Jadi sama dengan, kalau kita hitung, 2,36 kali 10 pangkat 11. Nah, berarti kelajuan rata-rata bumi tersebut ya selama 3 bulan musim panas, P sama dengan jarak dibagi waktu D per delta T. D-nya berapa? 2,36 kali 10 pangkat 11 dibagi delta T-nya tadi 7,89 kali 10 pangkat 6. Hasilnya kurang lebih ini 3 ya, 2,9 sekian. Kita tulis 2,99 dikali 10 pangkat 4 meter per sekon. Nah, kelajuan rata-ratanya sudah dicari. Nah, sekarang yang kedua kita tentukan besar kecepatan. Oke, di sini juga ada sama ya, seperti soal-soal sebelumnya, ada pertanyaan kelajuan, ada pertanyaan kecepatan. Nah, di sini jangan sampai terkecoh. Oke, kita cari
kecepatan rata-ratanya. Kecepatan rata-rata ini diberikan oleh perpindahan, perpindahan yang tadi set kita ulang set ini seperempat. Ingat, kecepatan hanya meninjau titik awal dan titik akhir, berarti ini yang dicarinya ya, delta R-nya ini. Berarti delta R kalau di lingkaran sama dengan yang garis miring dengan menggunakan Pitagoras. Ini R berarti R kuadrat ditambah R kuadrat. Sama dengan 2R kuadrat ya, atau R akar 2 meter. Meter ini rumus dasarnya R akar 2. Nah, seperti yang ditunjukkan gambar ini, yang sudah kita gambar, besar kecepatannya bisa kita cari. V average-nya sama dengan delta R per delta T. Sama dengan delta R-nya R akar 2 dibagi T-nya, langsung masukkan saja. R-nya tadi berapa? R akar 2. R-nya tadi diperoleh 1,5 kali 10 pangkat 11 dikali akar 2 dibagi delta T-nya 7,89 kali 10 pangkat 6. Hasilnya kalau kita hitung 2,69 dikali 10 pangkat 4 meter per sekon. Jadi tadi beda ya untuk kelajuan dan rata-rata. Kalau kelajuan tadi kita menghitung panjang lintasan yang dilalui oleh bumi ya. Sedangkan untuk kecepatan hanya meninjau titik awal dan titik akhir. Titiknya sama ini, berarti kita mencari panjang dari garis miring yang terbentuk ya, dengan rumus ini. Kita bahas. Oke. Oke, nomor 13. Dalam sebuah pesawat ruang angkasa, 2 mesin dinyalakan selama 684 sekon. Saat komponen kecepatan pesawat dalam arah X dan Y besarnya itu 4.370 meter per sekon, dan untuk di sumbu Y, V0Y sama dengan 6.280 meter per sekon. Selama mesin bekerja, pesawat mengalami perpindahan dengan komponen-komponen perpindahan diberikan oleh X sama dengan 4,11 kali 10 pangkat 6, itu bukan 10 pangkat 6, dan Y sama dengan 6 kali 0,7 kali 10 pangkat 6 meter. Tentukan komponen X dan Y dari kecepatan yang dialami oleh pesawat. Oke, untuk komponen gerak dalam arah X, ya, bisa kita tulis. X sama dengan X0 untuk di komponen X. Kita tulis X X0 sama dengan P0T minus setengah. Rata-rata kali ini bisa diganti A juga ya. Karena di sini percepatan pesawat, berarti ini kita tulisnya ganti dengan A. Oke, karena kita cari kecepatan, untuk di sumbu X tinggal dimasukkan A, ya, dipindah ruas. A sama dengan 2X min X0. Arahnya ini positif ya, yang ini. Kan bisa plus, bisa minus. Di sini kasusnya positif karena menuju ke kanan ya, di arah sumbu X. X min X0 dibagi V0,
dikurangi V0, V0T, ya, V0T, terus dibagi dengan T kuadrat. Oke. Jadi ini silang ke sini, yang A-nya, terus yang V0T-nya ini karena pengurangan atau penyebelahan, pindah ruas jadi dikurang ya V0T. A sama dengan tinggal dimasukkan 112, X-nya itu 4,11 kali 10 pangkat 6, ya. X min X0 kan perpindahannya, ini sama saja perpindahan yang X min X0 2, X min X0-nya tadi 4,11 ya, ini 4,11 kali 4,11 kali 10 pangkat 6 dikurangi V0T-nya V0T-nya 4.370 ya, V0X ini dikali T-nya itu 684 ya, ini selama 684. Oke, dibagi T-nya 684. Ini bisa dihitung hasilnya. Hasilnya 4,79 meter per sekon kuadrat. Jadi dari tadi sebetulnya tuh pakai rumusnya itu saja ya. Oke, untuk yang komponen Y pun sama, bisa kalian bisa diselesaikan. Kalau tadi di sumbu X ini pakai X min X0, untuk di komponen Y ini pakai Y min Y0 sama dengan V0T, ya, plus setengah AT kuadrat. A-nya dicari, berarti A sama dengan 2 Y min Y0 min V0T dibagi dengan T kuadrat. Oke. Y min Y0-nya sudah ada, 6,07 kali 10 pangkat 6. V0-nya sudah ada, 6.280, T-nya 684, bisa dihitung. Oke. Nomor 14. Sebuah senapan menembakkan peluru secara horizontal dari puncak sebuah gedung ke gedung lain. Peluru meninggalkan senapan dengan kelajuan 340 meter per sekon sejajar dengan permukaan tanah. Bisa kita lihat dari gambarnya, peluru mengakibatkan terbentuknya lubang di jendela gedung dan gedung sebelahnya, dan kemudian menabrak dinding yang menghadap ke jendela. Dengan menggunakan data pada gambar di bawah, tentukan jarak D dan H yang menunjukkan posisi awal peluru. Kita asumsikan peluru tidak mengalami perlambatan ketika menembus jendela. Oke, yang pertama, kita menghitung waktu yang berlalu selama peluru melayang di dalam gedung yang menjadi target. Kita tulis waktu yang berlalu ya, selama melayang di dalam gedung yang menjadi target. Nanti kita hitung dulu yang ini dulu ya. Berarti T sama dengan V sama dengan S per T, berarti T itu sama dengan S dibagi V ya. S-nya berapa? S-nya yang ini. Jadi ini untuk menghitung dulu ketika nembus di gedung sebelah. S-nya itu 6,9. V-nya itu tadi senapannya 340 meter per sekon. Oke, jika dihitung hasilnya
0,0203 sekon. Nah, setelah itu kita hitung komponen vertikal dari kecepatan ketika peluru mencapai jendela. Jadi kita menghitung vertikal dari kecepatan ketika si peluru itu bisa mencapai jendela ya. Oke kan gambarannya ini tuh gedung terus kacanya jebol gitu ya. Nah, sekarang kita menghitung kecepatannya ketika bisa nyampe ke jendela ini. Kita tulis Y sama dengan, berarti di sini Y sama dengan V0T ya. Berarti VY window-nya atau jendela min setengah GT kuadrat. Kenapa min? Karena ke bawah menuju pusat bumi. Nah, di sini kita berarti menghitung yang ini, kita cari yang ini ya. Jadi VY window sama dengan pindah ruas Y ditambah setengah GT kuadrat dibagi dengan T ya. Ini pindah ruas saja. Hasilnya sama dengan 0,5. Oke, Y-nya dimasukkan 0,5 ditambah setengah G-nya 9,8 dikali T-nya yang sudah kita hitung tadi 0,0203 dibagi 0,0203 sekon. Nah, ini hasilnya kurang lebih min 24,5 meter per sekon. Nah, ini adalah kecepatan ketika peluru mencapai jendela. Nah, sekarang kita menghitung perpindahan perpindahan vertikal yang dialami peluru ketika bergerak di antara kedua gedung. Jadi ketika ke sini ya, kita hitung perpindahan vertikal yang dialami peluru ketika bergerak di antara kedua gedung. Oke, pakai rumusnya dari yang 3 tadi, VT kuadrat, V0 kuadrat, min 2G, pakai Y ya. Nah, karena V0-nya adalah 0, dalam awalnya keadaan diam ya, jadi V-nya 0, berarti VT sama dengan akar 2G. Oke, VY ini tuh window ya, untuk menuju ke gedung tersebut. Oke, kemudian kita bisa menuliskan untuk yang persamaan barusan, ini tidak, oke, ini jangan dulu ini masih kuadrat. Sama dengan min 2G Y. Nah, Y-nya ini bisa dicari, berarti Y sama dengan pindah ruas ya, sama dengan min VT kuadrat dibagi 2G, atau sama dengan VT-nya, yaitu yang tadi ya, yang udah dicari, VT-nya 2,45 min 24,5 kuadrat
dibagi 2 dikali 9,8. Ini kurang lebih hasilnya min 30,6 meter. Nah, berarti kita bisa menuliskan H-nya ya, kan karena tadi kita menghitung yang semuanya vertikal, berarti H sama dengan jarak dari sini ke sini 30,6 ditambah dengan jarak ini 0,5 sama dengan 30,6 berarti 31,1 meter. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang yang ditanyakan deh, kalau tadi komponen vertikal atau komponennya, nah sekarang untuk di sumbu X. Nah, untuk sumbu X, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai, oke, dihapus dulu, untuk mencapai jendela gedung target pada kasus tersebut bisa kita hitung V window sama dengan V0Y min GT. Ya, mohon diingat ada 3 rumus yang biasanya dipakai, VT min V0 plus minus AT, S min V0 T plus minus setengah GT kuadrat, terus satu lagi VT kuadrat min V0 kuadrat min plus min 2GH atau 2GY. Nah, kita cari T-nya, berarti T-nya sama dengan beda ruas V0Y min TY window ya, window dibagi G, V0 0, V0 VY window-nya tadi sudah kita peroleh min 24,5 dibagi G-nya 9,8. Hasilnya itu kurang lebih 2,5 sekon. Kurang lebih 2,5 sekon ya. Nah, sehingga jaraknya bisa kita cari karena ini di sini GLB garis lurus beraturan, pakai rumus yang Pi sama dengan S per T. Berarti untuk mencari jaraknya S sama dengan Pi dikali T. Pi-nya tadi berapa? Pi-nya 340 sesuai di soal, dikali T-nya 2,5. Hasilnya adalah 850 meter. Berarti yang ini 31,1 ya, tadi 31,1 meter. Yang ini yang D 850 meter. Dari cukup jauh gedungnya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal terakhir. Seorang pemain hoki bernama Mario berseluncur ke arah selatan dengan kejuan 7 meter per sekon relatif terhadap lantai es. Seorang rekan setim mengoper cakram hoki kepadanya. Cakram hoki tersebut meluncur dengan kejuan 11 meter per sekon relatif terhadap lantai es pada arah 22 derajat ke barat terhadap selatan. Oke, gambarnya belum dimasukkan. Oke, kurang lebih gambarnya seperti ini. Kita gambarkan arahnya tadi ke barat dan arahnya ke selatan. 11 meter per sekon relatif terhadap lantai es pada arah 22 derajat, jadi tulis 22 derajat ke barat terhadap selatan. Jadi kurang lebih seperti ini. Tentukan besar dan arah diukur terhadap arah selatan. Kecepatan cakram hoki menurut pengamatan Mario. Ini hampir sama dengan
soal yang sebelumnya. Jadi kita tulis menurut Mario komponen kecepatan cakram hoki kita tulis V yang Mario ya, ini kita tulis yang Mario sama dengan V yang S dikurangi V, kita tulis V koma Y, ini Mario ya, S F koma Y sama dengan 7 dikurangi 11 ya, 11 sama dengan min 4 meter per second. Jadi seorang pemain hoki bernama Mario meluncur ke selatan dengan ketinggian 7. Ini kita tulis V Mario terhadap S yang V M, YS. Terus relatif terhadap S, sedangkan seorang rekan tim mau percakapan hoki. Ini yang P ini teman timnya yang hoki ya. Kita tulis P, Y. Nah, yang ditanyakan itu komponen-komponen menurut Mario komponen-komponen yang ada pada cakram hoki dituliskan V, M, P, Y. P, Y ini milik si hoki ya. Oke, kita tulis 7 min 11 sama dengan min 4 meter per second. Nah, jadi bisa kita cari besar kecepatan cakram hoki ya menurut Mario. Oh ya, tadi yang ini harus dikali karena membentuk sudut. Berarti kita kalikan dengan karena ini disebut X ya. Berarti kita kalikan ini karena membentuk sudut. Kalikan cos 22 derajat sama dengan min 4 dikali cos 22 kurang lebih min 3,2. Sedangkan ini untuk disembunyi ya. Sedangkan untuk disembunyi X kita tulis X. Kita Mario melihatnya itu sama dengan V pada pada rekan timnya ini sama dengan min 11 dikali cos kali sin 22 derajat. Hasilnya min 4,12 meter per second. Nah, jadi kita bisa menghitung besar cakram hoki menurut Mario. Tinggal dikekarkan ya. P yang disembunyinya sudah, sumbu X-nya sudah, berarti P. Jadi ini sudut pandang Mario terhadap cakram hoki. Kita tulis sama dengan akar yang tadi ya dikuadratin dua-duanya di sumbu Y dan sumbu X masing-masing, berarti 3,2 kuadrat ditambah 4,12 kuadrat. Oke, hasilnya ini kurang lebih 5,2 meter per second. Nah, untuk tangennya atau arah, bisa kita cari theta sama dengan arcus atau tangan pangkat min 1 di sumbu Y
sumbu Y dibagi sumbu X. Di sumbu Y di sini ada V, Y, dan di sumbu X, V, X. Berarti kita tulis 3,2. Dibagi 4,12. Bisa dihitung besarnya berapa. Kurang lebih ini hasilnya 52 derajat. Oke, untuk pembahasan soal kinematika cukup sekian. Kita lanjut dengan pembahasan selanjutnya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.